Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada siang Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran online kita di Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan ini adalah pertemuan yang ke-17, materi ke-9. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahdatu At-Tasi'atu, unit ke-9 atau materi ke-9. Nasul Qiraati, teks bacaan, judulnya Arkanul Islamil Khamsah. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam, Al-Khamsatu yang 5 rukun Islam. Arkan itu bentuk jamak dari ruknun. Ruknun satu rukun, satu dasar atau satu pondasi. Arkanun rukun-rukun, dasar-dasar atau pondasi-pondasi. Paragraf pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hijjul bait wa shaumu Ramadan wa hadza ta'rifun bi arkanil Islam. Qala Rasulu, qala bersabda ar-Rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, bunya dibangun, al-Islamu agama Islam, ala khamsin atas 5 hal, atas 5 dasar. Bunya dibangun, al-Islamu agama Islam ini atas 5 hal, 5 dasar atau 5 rukun. Bunya di sini adalah fi'il madhi al-mabni lil majhul, bentuk pasif ya dari kata kerja. Bentuk aktifnya bana yabni, membangun, dirubah menjadi bentuk pasif bunya yubna. Ya, jika kalian tertarik dengan pembahasan cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Arab, bisa kalian klik videonya di pojok atas ini ya. Silahkan bagi yang berminat saja. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadatu, penyaksian, bersaksi alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallahu, kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan syahadat itu artinya adalah menyaksikan, artinya meyakini seyakin-yakinnya di dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidak cukup ya dengan keyakinan saja, harus diejawantahkan, diaplikasikan dengan lesan, yaitu berbunyi bacaan syahadat, dan dengan perbuatan, yaitu dengan mengamalkan rukun-rukun agama Islam. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi orang-orang barat yang keluar dari agama asal mereka menjadi murtad dan memilih menjadi ateis karena kebingungan ya konsep Tuhan yang ditawarkan agama-agama yang ada di barat, itu mereka sudah separuh bersahadat, asyhadu alla ilaha, saya bersaksi tidak ada Tuhan, titik, mereka berhenti di situ. Artinya mereka lebih mudah untuk dibimbing mengucapkan illallahu, kecuali Allah. Karena orang-orang yang sudah memilih ateis di barat itu, mereka mencari kebenaran tentang konsep Tuhan dan tidak cocok dengan akal logika mereka, maka memilih ateis. Seandainya diperkenalkan kepada Islam, insya Allah cocok, karena ajaran-ajaran dalam agama Islam semuanya rasional, artinya cocok dan tidak bertentangan dengan akal logika sehat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah utusan
Allah. Itu adalah dua kalimat syahadat. Dalam pewayangan dikenal dengan jimat kalimo sodo ya. Kemudian rukun kedua wa yuqamus sholati, dan mendirikan sholat. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Iqamu itu mendirikan ya, dari aqama yuqimu iqamatan. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat, membayarkan kewajiban zakat. Itu rukun Islam yang ketiga. Wa hijjul baiti, dan menziarahi rumah. Hiju artinya ziarah, menziarahi. Al-baiti rumah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah ya, yang ada di Mekah, di tanah haram. Jadi hijjul baiti ini berhaji di rumahnya Allah, yaitu di Ka'bah, di Masjidil Haram, di tanah haram. Itu rukun Islam yang keempat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa bulan Ramadan. Ini rukun Islam yang kelima. Seperti yang sedang kita lakukan di siang hari ini ya, berpuasa Ramadan. Ya, semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita, khususnya amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dari puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Amin. Wahada, dan berikut ini ta'rifun adalah penjelasan, ta'rif definisi pengertiannya. Di sini penjelasan biarkanil islami, biarkani terhadap rukun-rukun al-islami, agama Islam, yaitu akan dijelaskan pada paragraf-paragraf berikutnya. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama, asyahadatani, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyahadatani ini isim musanna atau isim tasniyah ya, karena dia khobar dibaca rofa, tanda rofanya pakai alif. Mufradnya tadi di atas syahadatun, ditasniakan syahadatani, ditambah alif dan ditambah nun. Bunyinya apa syahadat? La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha, tiada Tuhan. Ini faham ateis ya. Illallahu, kecuali Allah. Ini faham Islam. Menafikan, mengingkari seluruh Tuhan kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah bukan Tuhan, selain Allah adalah makhluk, selain Allah adalah ciptaan. Betapapun hebatnya makhluk tersebut, dia tetaplah hamba sahaya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullahi, dan Muhammad Rasulullahi adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuma, dua kalimat syahadat ini, kembali ke asyahadatani, miftahud dukhuli, adalah kunci masuk. Miftahu, kunci, ad-dukhuli, masuk, ilal islami, kepada agama Islam. Ya, bacaan dua kalimat syahadat merupakan kunci masuk ke dalam agama Islam. Faman qalaha faqad dakhala fil Islam. Faman, maka barang siapa, qala, yang mengucapkan nya. Ini tepatnya faman qala huma ya. Tepatnya pakai huma. Jadi hanya kalian ganti huma. Faman, maka barang siapa, qala huma, telah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, humanya kembali ke asyahadatani, dua kalimat syahadat yang merupakan isim tasniyah, maka domirnya pakai huma. Faqad dakhala, maka dia telah masuk fil islami, ke dalam agama Islam ya. Siapapun yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia berarti telah menjadi saudara kita seagama, saudara seiman, yaitu saudara dalam agama Islam. Selanjutnya ar-ruknus tsani, rukun yang kedua, as-sholatu wa hiya amududdin. As-sholatu, yaitu adalah mengerjakan sholat. Wahia, dan sholat, amududdin, ini adalah tiang agama. Amudun ai imadun, artinya tiang ya, penyangga. Ad-din, agama. Ya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin,
wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama, barang siapa menegakkan salat maka dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah menghancurkan agamanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul amril islamu wa amuduhus sholatu wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Rasul amri, kepalanya urusan atau perkara. Rasul itu kepala. Di sini berarti hal yang paling urgent, pemimpin yang paling penting. Rasul amri, perkara yang paling penting, paling urgent. Al-Islamu adalah agama Islam. Ya, karena agama Islam kunci untuk selamat di akhirat kelak. Wa muduhu, dan tiangnya agama Islam, penyangganya agama Islam, as-sholatu adalah ibadah sholat 5 waktu. Wa dzirwatu sanamihi, wa dzirwatu, dan puncak. Dirwah itu puncak, ya, titik kulminasi. Sanamihi, sanamun secara bahasa itu bisa bermakna punuk onta. Kalian tahu apa itu punuk onta? Yaitu bagian yang paling menjulang tinggi di punggung onta itu, ya. Kalau ada yang bertanya, bagian mana yang paling tinggi di tubuh onta yang selain kepala? Jawabannya adalah sanam, yaitu punuknya yang menjulang tinggi. Jadi puncak tertinggi dari agama Islam, wadirwatu, puncak sanamihi, yang tertinggi dari agama Islam, hinya kembali ke al-Islam. Wadirwatu sanamihi ay a'lahu, puncak tertinggi dari agama Islam adalah al-jihadu fi sabilillah, melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di sini bisa bermakna memerangi musuh Islam, orang-orang kafir yang membahayakan umat Islam, yang mereka senantiasa menyerang, menganiaya umat Islam. Seperti jihad di Palestina, ya, memerangi tentara Zionis Israel yang menjajah Palestina. Fisabilillah, di jalan Allah, ya. Ya, niatnya karena Allah semata, melindungi dan menegakkan agama Allah, bukan untuk harta atau tujuan dunia lain. Wahia awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah. Wahia, dan ibadah salat, awwalu ma adalah hal pertama. Awwalu, pertama, ma hal. Berarti awwalu ma, hal pertama. Yuhasabu, yang dimintai pertanggungjawaban. Yuhasabu, yang dihisab. Yuhasabu, yang diperhitungkan. Alaihi, atasnya. Atasnya ini kembali ke ma tadi, ya. Hal pertama yang dimintai pertanggungjawaban atasnya. Al-abdu, seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yuhasabu ini juga bentuk kalimat pasif, ya. Fi'il mudhari' mabni lil majhul. Dia punya naibul fa'il atau subjek pengganti. Dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang dihisab? Al-abdu, seorang hamba. Jadi hal pertama yang seorang hamba dimintai pertanggungjawaban, dihisab, diadili oleh Allah kelak di hari kiamat, bukan sedekahnya, bukan zakatnya, bukan puasanya, tetapi adalah sholatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kurang, ya, di kitab ini. Ditambahi sebelum kalimat sallallahu alaihi wasallam ditambahi lafadz qala. Jadi yang betul qala sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Awwaluma, hal pertama, yuhasabu, yang dihisab, yang dimintai pertanggungjawaban, alaihi, atasnya,
Atasnya, nya ini kembali ke ma tadi ya. Hal pertama yang akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atasnya, al-abdu dari seorang hamba, yaumal qiyamati pada hari kiamat kelak, as-sholatu adalah sholatnya. Ya, yang akan ditanyakan oleh Allah, yang akan diadili oleh Allah pertama kali dari amalan-amalan seorang hamba adalah sholat fardu 5 waktu. Fa'in soluhat, jika baik sholatnya. Fa'in, maka apabila soluhat, baik sholatnya, artinya tidak ditemukan hutang. Ini seorang hamba ini sehari semalam selalu sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan, tidak bolong-bolong sholatnya. Dan ketika mengerjakan sholat, syarat rukunnya semuanya terpenuhi, sholatnya sah. Ini arti soluhat ya, sholatnya baik, artinya tidak ada yang bolong-bolong dan syarat rukunnya terpenuhi semuanya. Soluha sairu amalih, maka hasilnya soluha menjadi baik pula sairu amalihi, sairu seluruh amalihi, amalan seorang hamba tadi. Jadi mudah ya, Allah itu tidak mempersulit seorang hamba jika sholatnya sudah baik. Ini kabar atau hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok di hari kiamat, amalan kita yang pertama kali dihisab adalah sholat. Misalnya hamba A ini sholatnya sudah baik, tidak bolong-bolong, sehari semalam 5 waktu, maka sudah amalan yang lainnya dianggap baik oleh Allah. Zakatnya, puasanya, sedekahnya, dan kewajiban-kewajiban yang lain, kemudian kemaksiatan-kemaksiatannya udah dilewati sama Allah, sudah sana, aman, dianggap baik, gara-gara Allah melihat yang pertama tadi, sholat ya. Jadi Allah yang dicek yang pertama kali sholatnya baik, sudah lolos ini, semuanya dianggap baik, artinya selamat ya, selamat dari detailnya persidangan di hari kiamat. Wa in fasadat, dan apabila rusak sholatnya, fasada sairu amalih, maka rusak pula seluruh amalan dari seorang hamba tersebut. Ini kebalikannya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sholat. Ternyata sholatnya ini baru diperiksa sudah bolong-bolong. Atau barangkali ya 5 waktu sehari semalam, tapi syarat rukunnya tidak benar. Ini dianggap rusak sholatnya. Ini bahaya. Kalau sholatnya saja sudah rusak, padahal sholat adalah amalan yang pertama kali diperiksa oleh Allah, maka amalan-amalan berikutnya, puasa, haji, zakat, dan kewajiban yang lain, semuanya akan diperiksa oleh Allah dan semuanya akan dianggap rusak, buruk oleh Allah. Ya ibaratnya karena Allah sudah murka, pertama kali dihisab kok sudah jelek, maka seluruh amalan lain yang dikerjakan oleh seorang hamba dianggap rusak semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya. Prioritaskan sholat daripada kerja, daripada tugas-tugas dan lain sebagainya. Wassolawatu khamsun, sholatul fajri wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya. Wassolawatu, dan sholat-sholat itu khamsun, jumlahnya 5. Sholat-sholat yang wajib, yang fardu bagi kita hanya 5 waktu saja. As-sholawatu ini bentuk jamak dari as-sholatu, satu sholat. As-sholawatu, sholat. Apa saja? Sholatul fajri, sholat fajar, yaitu sholat subuh. Wadzuhri, dan sholat zuhur. Wal asri, dan sholat asar. Wal maghribi, dan sholat maghrib. Wal isya'i, dan sholat isya. Itu adalah kelima sholat fardu. Walis sholati awqatun muayyanah. Qala ta'ala innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Walis sholati, dan bagi sholat, awqatun, waktu-waktu, muayyanatun, yang tertentu. Artinya bagi tiap sholat dari kelima sholat fardu tersebut masing-masing memiliki waktu tertentu. Artinya wajib dan harus dikerjakan tepat pada waktunya, tidak boleh diulur-ulur sampai qadha dan seterusnya.
walis sholati dan bagi sholat auqatun waktu-waktu. Auqatun bentuk jamak dari waktun. Waktun satu waktu, auqatun waktu-waktu, muayyanatun tertentu. Qala berfirman, ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maha luhur, maha tinggi Allah. Firmannya, inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat itu alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, atas orang-orang yang telah mengucapkan dan menyaksikan atau meyakini dua kalimat syahadat di atas, kitaban itu merupakan kitab, ai fardon, kewajiban. Kitaban di sini bermakna fardon, itu adalah wajib, fardu hukumnya, mauqutan dan dibatasi waktu tertentu. Mauqutan ai muaqqatan, sebuah kefarduan yang dibatasi waktu tertentu. Ini ya, sesungguhnya sholat bagi orang-orang beriman itu merupakan kewajiban yang dibatasi waktu tertentu. Artinya masing-masing sholat punya waktunya tersendiri. Lanjut paragraf ketiga. Ar-ruknus tsalitsu az-zakatu wa hiya ma yukhrijuhul muslimu minal mali ilal fuqara. Qala ta'ala khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ar-ruknus tsalitsu, rukun yang ketiga, az-zakatu adalah zakat, wahia dan zakat adalah ma, suatu hal, yukhriju yang mengeluarkan, hu-nya yang mengeluarkannya, nya kembali ke ma ya, suatu hal yang mengeluarkannya, al-muslimu seorang muslim, minal mali dari harta, ilal fuqara'i diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir. Fuqara bentuk jamak dari fakirun, satu orang fakir. Fuqara orang-orang fakir. Jadi definisi zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada orang-orang fakir. Dan zakat dalam Islam ada banyak ya, ada zakatul mal, zakat harta, diantaranya zakat tijarah atau zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan dan lain sebagainya. Dan ada zakatun nafsi atau zakatul fitri ya, zakat fitrah yang akan kita lakukan sebentar lagi insyaallah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudz, ambillah Muhammad, min amwalihim dari harta mereka, orang-orang Islam, shadaqatan, sedekah. Sedekah di sini bermakna zakat. Shadaqatan ay zakatan, sebagai zakat yang wajib. Tutahhiruhum, yang mana fungsi zakat adalah tutahhiru, mensucikan, hum, diri mereka dari dosa-dosa. Jadi fungsi zakat itu mensucikan diri kita dari dosa. Dengan zakat, insya Allah dosa kita terampuni sehingga jiwa dan diri kita menjadi bersih kembali. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka biha dengan sedekah atau zakat tersebut. Jadi fungsi zakat di sini ada dua. Yang pertama, tutahhiruhum ay minadz-dzunub, mensucikan diri hamba dari dosa-dosa. Yang kedua, wa tuzakkihim, tuzakki itu bisa bermakna mensucikan juga. Jadi ini sinonim ya. Dan ada juga dari sebagian mufassirin yang memaknai tuzakihim tunammi amwalahum. Zaka yuzaki ainamma yunammi, artinya menumbuhkan. Dan zakat itu menumbuhkan harta mereka. Yunammi ayyuzaki amwalahum, artinya hartanya menjadi berkah, karena berkah cepat berkembang dan cepat melimpah ruah, berkah dari zakat. Jadi zakat yuzaki ini bisa bermaknai mensucikan. Kalau dimaknai mensucikan berarti dia muradif atau sinonim dari tutahhiruhum wa tuzakihim, ini satu makna. Dan bisa juga tuzakihim ini dimaknai nama ya, nama yunami, menumbuhkan, mengembangkan harta. Dan semuanya benar ya. Kenyataannya zakat itu yang pertama fungsinya mensucikan diri dari dosa, dan yang kedua menumbuhkan harta kita.
karena menjadi berkah setelah dikeluarkan zakatnya. Kita lanjut, ar-ruknur rabi'u, rukun yang keempat, as-siyamu adalah ibadah puasa yang sedang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Wa huwa ayat rukal insanu syahwatayil batni wal farji minal fajri ila ghurubis syamsi. Rukun yang keempat adalah puasa, wa huwa, dan puasa adalah definisinya ayat ruka, hendaknya meninggalkan, al insanu, seorang manusia, syahwatayi, dua syahwat, syahwatayil batni, dua syahwat perut, wal farji, dan kemaluan. Jadi definisi puasa adalah seorang manusia itu meninggalkan dua syahwatnya. Yang pertama syahwat perut, berarti meninggalkan makan dan minum. Yang kedua syahwatul farji, ya, syahwat kemaluan, artinya meninggalkan hubungan badan suami istri di siang bulan Ramadan. Minal fajri, dan itu dilakukan dari fajar, artinya dari subuh. Jadi ketika muadzin sudah mengumandangkan azan subuh, ini berhenti makan, berhenti minum. Sudah azan kok masih makan, masih minum, masih rokok, puasanya batal, ya. Kita tidak boleh terperdaya dengan fatwa-fatwa ulama yang tidak jelas itu, ya. Mereka mengatakan semasih adzan berkumandang masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh melanjutkan makan sahur. Tidak, itu pendapat yang syadz, yang sangat aneh sekali. Dari keempat mazhab tidak ada pendapat yang muktamad yang bisa dipegangi yang mengatakan seperti itu. Para ulama yang muktamad semuanya mengatakan ketika adzan subuh sudah berkumandang, sudah berhenti makan, berhenti minum. Kok masih lanjut makan, batal puasanya. Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ghurub, tenggelam, asyamsi, matahari. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, ya. Kutiba ay furido, telah diwajibkan. Secara bahasa, ya, kutiba memang ditulis. Ditulis artinya diwajibkan. Alaikum, atas kalian orang-orang beriman, asyamu, ibadah puasa. Telah diwajibkan ibadah puasa atas kalian. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan ibadah puasa itu alal ladzina, atas orang-orang min qablikum, sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu. Artinya ibadah puasa itu sudah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Akan tetapi umat Muhammad, umat Islam sekarang ini kewajibannya melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan penuh ini tidak pernah diberikan ke umat sebelumnya. Ramadan itu adalah bulan suci yang khusus secara istimewa diberikan kepada umat Islam sekarang ini untuk dipuasai selama sebulan penuh. Umat terdahulu, ya, puasanya ada puasa tapi beda, entah di bulan lain, di hari lain. Seperti umat Yahudi, mereka berpuasanya di hari Asyura, karena hari Asyura Nabi Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan dan lain sebagainya, ya. Kama kutiba, sebagaimana ibadah puasa itu diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum, supaya kalian tattaqun, menjadi umat yang bertakwa. Jadi tujuan dari puasa itu adalah meningkatkan ketakwaan kita. Walis-shaimi ajrun azimun, walis-shaimi, dan bagi orang yang berpuasa, ajrun, pahala, azimun, yang agung, yang besar. Ya, orang puasa akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya berbunyi, man shoma, barang siapa berpuasa, ramadhana, bulan Ramadan, imanan, puasa tersebut dikerjakan imanan, atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan atas dasar ihtisab, artinya ikhlas, murni, mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan berpuasanya karena iman.
kenapa kamu berpuasa, menahan lapar seperti itu? Ya karena saya iman kepada Allah dan Allah telah mewajibkan puasa, maka saya puasa. Dan dia ikhlas, puasanya bukan karena pamer, bukan karena supaya dianggap orang yang soleh, orang yang baik. Tidak, dia puasa murni karena mengharap ridho dan pahala dari Allah. Apa balasannya? Ghufiro, maka akan diampuni lahu baginya, orang yang berpuasa tersebut, ma hal taqaddama yang telah lalu, min dzambihi dari dosa-dosanya. Ya barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, maka pahalanya adalah seluruh dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ghufira lahu, diampuni baginya ma hal taqaddama yang telah lalu, min dzambihi dari dosa-dosanya. Ar-ruknul khamisu, rukun yang kelima, al-hajju adalah ibadah haji. Wa yakunu fi Makkah li ada'il manasik. Wa yakunu, dan haji itu fi Makkah, dilakukan di kota Mekah, di tanah haram ya. Liada ilmanasiki, liada untuk melaksanakan almanasik, rukun-rukun haji. Jadi haji itu hanya bisa dilakukan di Mekah dengan melakukan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban haji. Jadi manasik di sini rukun-rukun dan wajib-wajibnya haji. Qala ta'ala, Allah berfirman, lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillahi, bagi Allah, 'alan nasi, wajib atas manusia, hijjul baiti, berhaji, menziarahi rumahnya Allah. Hiju, menziarahi al-baiti, rumahnya Allah. Artinya wajib atas umat manusia, dan itu dilakukan ikhlas karena Allah, menziarahi rumahnya Allah, yaitu berhaji. Man istata'a, man yaitu bagi orang, istata'a yang mampu, ilaihi kepada hijjul baiti, kepada ibadah berhaji, sabilan jalannya. Man istata'a ilaihi sabila, ini artinya adalah bagi orang yang mampu melakukan ibadah haji tersebut. Artinya jalan bagi dirinya untuk melakukan ibadah haji mudah. Harta punya, bekal punya, kemudian nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan punya, tubuh sehat dan lain sebagainya. Ini maka dia wajib untuk berhaji sekali dalam seumur hidupnya ya. Itu makna man istata'a ilaihi sabila. Man bagi orang, istata'a yang mampu, ilaihi untuk melaksanakan ibadah haji, sabilan jalannya. Wajibul hajju 'alal muslimi marratan wahidatan fil umri liman istata'a ilaihi sabila. Wajibu, dan wajib, al hajju ibadah haji, 'alal muslimi atas seorang muslim, marratan wahidatan sekali, marroh sekali, wahidatan ya satu, artinya sekali, fil umri dalam seumur hidup, liman bagi orang, bagi muslim tadi, istata'a yang mampu, ilaihi untuk melaksanakan ibadah haji, sabilan jalannya, bagi orang yang dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, diberi harta yang cukup, kesehatan yang cukup, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, bekal untuk makan minum dan lain sebagainya selama berhaji, dipermudahkan seperti itu oleh Allah, maka dia wajib berhaji sekali dalam seumur hidupnya. Ya, ini telah selesai ya materi teks bacaan. Saya kira tiap paragrafnya sudah jelas maknanya, jadi tidak perlu saya simpulkan lagi. Kita lanjut ke al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru. Ruknun, tadi ya rukun atau dasar atau pondasi. Miftahun, kunci ya. Amudun, tiang, bisa amudun, bisa imadun. Sairun, seluruh atau semua. Sairu amalihi, seluruh amalan ibadahnya. Bunia, dibangun. Auqatun, waktu-waktu, jamak dari waktun. Marrotan, sekali. Ajrun, pahala. Muayyanatun, tertentu. Tadi auqatun muayyanatun, waktu-waktu yang tertentu. Soluha, menjadi baik. Fasada,
menjadi rusak. Yuhasabu, dihisab atau dimintai pertanggungjawaban. At-tadribatu, latihan-latihan. Yukhriju, mengeluarkan. Tadi yukhrijul mal, mengeluarkan harta. Dzirwatu sanamihi, puncak tertinggi dari suatu hal. Dzirwatu, puncak, sanam. Tadi secara bahasa berarti punuk onta, artinya hal yang tinggi, puncak tertinggi dari suatu hal. Li'ada ilmanasiki, li'adai untuk mengerjakan atau menunaikan almanasiki, rukun dan kewajiban haji. Iqamus sholati, mendirikan sholat. Ita'uz zakati, membayarkan zakat. Alhamdulillah, nasul qiraah atau teks bacaan dari materi ke-9 untuk pertemuan ke-17 telah selesai kita bacakan dan kita pelajari. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.